perhatikan ada titik berat dari N buah titik massa. Ya. Jadi diberikan, ya, ini diberikan N buah titik massa. Ya. Nah, ini. Nah, ada massa 1 yaitu M1, ya. Kemudian ada massa 2, ya. Bentar ya. Tutup. Ya. Ya, di sini ada M1, ya. M1 katakan masanya ini, ya. Letaknya letaknya di apa? Letaknya di X1,Y1, ya. Jadi ini perlu diperhatikan, ya, bahwa massa 1 pada koordinat X1,Y1, kemudian massa 2 yaitu X2,Y2, massa 3 yaitu pada letak X3,Y3, dan seterusnya massa ke N. Nah, ini jadi ada massa 1 M1 simbolnya, M2 dan Mn. Itu masing-masing terletak pada titik koordinat pada gambar, ya. Maka untuk menghitung jumlah massa berarti ya gampang, ya. M1 ditambah M2 ditambah dan seterusnya Mn, maka kita notasikan dengan notasi jumlah atau dikatakan notasi sigma, ya, notasi sigma. Jadi di sini sigma I bergerak dari 1 sampai N, MI, ya. Nah, ini perlu diingat letak, ya, letak dari titik, ya. Nah, ini ada hukum fisika, ya. Nah, kita akan mencari momen. Nah, tadi definisi dari massa, ya. Kita akan mencari momen terhadap apa? Terhadap sumbu X. Nah, momen terhadap sumbu X. Maka menurut hukum fisika jarak titik berat, ya, jarak titik berat pada sumbu X, berarti terhadap sumbu X. Katakan di sini massa yang pertama, yang ini titik beratnya, ya, titik beratnya. Maka yang dikatakan momen statis, jarak titik berat ini tergantung, ya, terhadap sumbu X, maka ini jaraknya adalah Y1. Jadi Y1 dikali X1, Y1 dikali massa. Jadi itu momen statis terhadap sumbu X. Nah, ya. Jaraknya adalah Y1 terhadap apa? Terhadap sumbu X. Dikali masanya berapa? Masanya adalah M1. Nah, itu yang pertama, ya. Lalu yang kedua, berarti jaraknya adalah Y2 dikali massa. Nah, Y2 dikali massa, ya. Kemudian yang ketiga juga sama, jaraknya adalah Y3 dikali massa 3. Ini saya tidak ditulis, ya. Langsung jarak dari massa ke N adalah terhadap sumbu Y, X adalah YN. Berarti YN dikali massa. Lalu kita gunakan notasi sigma. Jadi momen statis terhadap sumbu X adalah YIMI, di mana I-nya bergerak dari 1 sampai N. Itu hukum fisika, ya. Jadi ingat, momen statis itu adalah jarak, ya, jarak terhadap sumbu, ya. Sekarang dengan cara yang sama, bagaimana momen statis terhadap sumbu Y? Nah, berarti jaraknya adalah ke sumbu Y. Untuk yang pertama, jaraknya adalah ke sumbu Y, yaitu X1. Berarti X1 dikali massa yang pertama. Untuk yang kedua, jaraknya adalah X2 terhadap sumbu Y, yaitu X2 dikali massa. Untuk yang ketiga juga sama, jarak terhadap sumbu Y yaitu adalah Y, ya, berarti X, ya, X3 dikali massa. Ini saya tidak ditulis, ya. Dan seterusnya begitu pula untuk massa yang ke N. Berarti jaraknya berapa? Adalah Xn dikali massa. Nah, berarti pakai notasi sigma, ya,
diperoleh sigma ya, I bergerak dari 1 sampai N I dikali MI. Kemudian ada definisi kerapatan, yaitu density ya, dinotasikan kerapatan E, Y adalah fungsi E, Y. Mungkin contohnya di sini ya, ada 2 jenis ya. Apabila kerapatannya merupakan fungsi X, Y atau X kuadrat 2Y ini, maka dikatakan kerapatan non homogen. Artinya tidak sama. Ya. Jadi kerapatan di tiap titik tidak sama. Karena kerapatan di setiap titik berbeda, yaitu tergantung dari X, Y. Nah, seperti ini. Yang pertama, kerapatannya berbeda. Berarti X1 kuadrat ditambah 2Y1 kuadrat. Sedangkan yang kedua, juga tidak sama kan? X2 kuadrat ditambah 2Y2. Nah, itu dikatakan non homogen. Jadi kerapatannya berbeda, tergantung ya. Apabila fungsinya adalah X, Y, maka itu dikatakan non homogen. Nah, untuk di matematika ini yang diambil atau kita anggap kerapatannya konstan. Kerapatannya adalah C. Berarti ini dikatakan kerapatan homogen. Jadi sama. Ya, di titik pertama kerapatannya ya C. Di titik kedua ya C juga. Karena tidak ada X, Y kan konstan. Tetap. Di titik ketiga juga konstan, yaitu C. Dan seterusnya di titik ke N itu adalah sama. Maka ini dikatakan kerapatan homogen. Nah, karena kerapatan di setiap titik adalah konstan, yaitu tetap. Itu perbedaannya kerapatan non homogen dan kerapatan homogen. Jadi kalau nanti kalau tidak ada dinyatakan kerapatannya dalam fungsi X, Y, berarti konstan. Ya, soal-soal nanti ya. Halo, sudah jelas? Halo? Masih jelas Pak, sampai di sini. Ya. Nah, dari sini kita lanjutkan, kita akan mencari titik beratnya. Kita akan mencari titik berat suatu dataran yang homogen. Berarti kerapatannya konstan. Ya, kerapatannya konstan. Nah, yaitu bidang yang sederhana, ini ada 4 persegi panjang. Berarti ini 4 persegi panjang. Kerapatannya ya itu dinyatakan homogen. Kita akan mencari titik berat. Ya, biasanya titik berat itu letaknya pada sumbu simetri ya. Kalau kita tarik ya diagonal ke 1 dan kedua berpotongan di suatu titik, yaitu di ini. Ini merupakan titik berat. Titik berat dari 4 persegi panjang ini. Dari keping datar. Ya. Jadi keping datar yang homogen, karena dengan kerapatan konstan, artinya massa dari satuan luas keping adalah sama, yaitu konstan. Ya. Ini contoh, titik berat keping 4 persegi panjang yang ada pada gambar sebelah kanan, itu dikatakan homogen, yaitu terletak pada atau di titik perpotongan kedua diagonal. Berarti tinggi dari titik berat. Kenapa ini akan mencari titik berat? Hubungannya tadi momen. Ya. Jadi tingginya kita cari. Ini tingginya adalah setengah Y. Ya, ini setengah Y ya. Atau lihat di gambar di sini, yang ini juga sama ya. Lihat gambarnya, berarti ini titik beratnya. Jarak titik berat pada sumbu X adalah setengah Y ya. Sedangkan jarak terhadap sumbu Y adalah X. Ini jaraknya adalah X. Jadi yang ini setengah Y, ini X ya. Kita kembali ke atas yang sederhana ya. Gimana definisi dari titik berat?
Ya, titik berat dari luas yang tampil di kanan, artinya apa? Bahwa bersifat hukum fisika ini ya, bahwa X garis absis dari titik berat ya, absis titik berat dari keping ini apabila dikalikan massa itu akan sama dengan momen statis terhadap sumbu Y. Tuh ya, momen statis terhadap sumbu Y. Nanti tadi momen statisnya belum ini tadi momen statis itu jarak. Ya, jarak dikali massa. Nah, sekarang jarak dikali massa ya. Jadi X garis adalah massa sama dengan momen statis terhadap sumbu Y. Dan untuk ordinatnya Y garis sama dengan massa sama dengan momen statis terhadap sumbu X. Atau ya, jadi X garis absis dari dataran ini adalah momen statis terhadap Y dibagi massa. Itu. Kemudian begitu pula untuk Y ini. Momen statis terhadap X dibagi massa. Nah, saya jelaskan lagi. Momen statis terhadap sumbu Y itu apa? Yaitu jarak dikali massa. Ya, jarak dikali massa. Jarak dikali massa ya. Kemudian massanya itu apa? Massanya itu kerapatan. Kerapatan dikali tergantung titik berat dari luas. Kalau ini kan titik berat dari luas keping. Atau nanti titik berat kita mencari titik berat dari panjang kurva. Ya. Titik berat dari volume benda putar, titik berat dari volume, titik berat dari luas permukaan. Jadi tergantung. Jadi massa ini ya, jadi kalau kita jelaskan momen statis terhadap sumbu Y adalah jarak ke sumbu Y, yaitu jaraknya ke sumbu Y ini adalah X ya, adalah X dikali massa. Momen statis terhadap sumbu Y kalau kita baca hukum di sini ya. Jarak titik berat pada sumbu X dikali massa. Tinggal kita massa itu apa? Massanya. Karena massa ini adalah merupakan 4 persegi panjang, massa dari luas datar, berarti kerapatan ya. Jadi momen jaraknya berapa? Ya, kalau diuraikan jarak dikali massa dibagi massa. Ya. Jangan dicoret ini. Ini tidak boleh dicoret ya. Kalau mau diuraikan ya. Karena ini bentuk integral nantinya. Ya. Berarti jaraknya X dikali massa. Saya jelaskan dulu massanya ya. Massanya itu apa? Kerapatan dikali luas di sini ya. Jadi tergantung ya. Ini luasnya berapa ya, M-nya. Tadi dinyatakan karena homogen dari atas muncul C konstanta, dari bawah juga C bisa dicoret ya kalau homogen ya, kalau tidak homogen tidak bisa dicoret ya. Udah. Jadi itu pengertian mencari titik massa. Jadi kalau mau dihitung ini X garisnya itu dari jarak ke sini berapa ya, berarti MY setengah Y dari kerapatan dikali luas 4 persegi panjang ini ya. Itu dibagi luas 4 persegi panjang massanya, yaitu dibagi kerapatan dikali luas ya. Mungkin untuk jelasnya di bawah nanti ya. Seperti ini contoh titik berat keping datar yang homogen, ya sama
kita buatkan 4 persegi panjang ini. Berarti kita buatkan 4 persegi panjang ini. Gini kan kepingnya. Halo, jelas nggak ini gambarnya? Halo? Jelas, Pak. Nah, jadi ini X-nya ya. Ini jarak ini kan kurvanya di sini. Ya, yang merah. Berarti di sini titik koordinatnya X, Y kan. Berarti dari sini ke sini kan X garis. Ya. Atau kita tarik lagi ya. Yang ini kan X garis. Ini X garis, berarti yang bawahnya setengahnya. Berarti setengah Y ya. Nah, dari gambar ya, jadi kita akan mencari luas keping dataran ya, yang dibatasi oleh fungsi fx-nya, syaratnya harus kontinu pada interval a, b. Kalau ada kalau salah satu tidak kontinu, ingat ke integral tak wajar. Integral tak wajar ya. Berarti dijadikan kontinu dulu ya. Ini sudah terpenuhi syaratnya kontinu ya, dan sumbu X perbatasannya, dan garis X sama dengan A, X sama dengan B. Jadi datarannya ini ya. Maka massa kita cari dulu M-nya. Massa itu apa? Kerapatan dikalikan luas. Dikalikan luas. Jadi massa adalah density dikali luas. Itu hukum fisikanya. Ya. Kenapa luas? Karena kita akan mencari massa dari luas ini. Jadi rumusnya hukum fisika, massa itu apa? Massa dari apa? Massa dari luas dataran, ya, density kali luas. Massa apa? Massa apa? Luas kulit, benda putar. Berarti kerapatan dikali luas kulit. Massa dari panjang kurva, maka kerapatan dikali luas. Hukum fisikanya demikian ya. Kita mencari titik berat dari ini ya, maka dikatakan density kali luas. Maka kita peroleh elemennya. Tadi kita buat elemen, berarti dm sama dengan kerapatan dikali luas, elemennya adalah dl. Berarti dm sama dengan tadi konstanta ya, diasumsikan kita konstanta di sini ya. Berarti DL itu apa? Ya seperti kemarin ya. Ini adalah DX, DL panjang kali lebar. Ini adalah DX-nya. Ya, elemen DX-nya. Elemen DX-nya. Elemen DX ya. Elemen DX-nya. Ini DX-nya. Kemudian ini 4 persegi panjang ya. Ini panjangnya adalah Y. Lebarnya adalah DX. Berarti Y kali DX. Ini elemen luasnya ya. Jadi masanya itu apa? Makanya M sama dengan density ya, karena konstan boleh dikeluarkan, di integralnya dibatasi antara berapa? X dari A sampai X sama dengan B. Ini masanya. Ya. Itu elemen massa. Nah, kemudian kita cari elemen momen statis terhadap sumbu X. Tadi menurut hukum fisika, momen statis adalah jarak titik berat pada sumbu X ini terhadap sumbu X. Ya, berarti jaraknya ini ini jaraknya setengah Y terhadap sumbu X. Ya. Jadi jaraknya setengah Y ya pada sumbu X dikali massa. Massanya sudah diperoleh yang atas. Berarti kita uraikan momen statis terhadap sumbu X, jaraknya adalah setengah Y dikali dm. Ya, berarti setengah dm tadi saya ulang lagi, dm-nya adalah kerapatan dikali luas. DL kan?
Nah, berarti ini massa terhadap sumbu X kita selesaikan adalah setengah delta integral A sampai B ya, Y kuadrat. Di sini Y kali Y kuadrat. Nah, itu dikatakan MX-nya. Ya, ini MX udah ketemu, ini M-nya, ini M-nya. Ya. Nah, sekarang elemen momen statis terhadap sumbu Y. Nah, berarti jaraknya terhadap sumbu X ya, dikali massa. Jaraknya ini adalah apa? Jaraknya di sini adalah X. Nah, ini jaraknya adalah X ya. Atau dari sini sama kan? Ini jaraknya adalah X. Berarti momen statis elemen momen statis terhadap sumbu Y jarak dikali massa. Ya, massanya itu apa? Densitas dikali DL karena kita akan mencari 4 persegi panjang ya. Y kali DX elemennya. Nah, maka kita selesaikan, kita integralkan ruas kiri kalau diintegralkan DMY kan MY. Ya, yang kanan diintegralkan menurut X A sampai B. Jadi density integral A sampai B X Y dx. Jadi kita peroleh titik beratnya ya untuk X garis ya. X garis adalah yang ini ya. MY ya. Coba X garis itu MY dibagi M. Nah, momen statis terhadap sumbu Y yang ini ya dibagi M. M-nya, ini integral ini A sampai B Y dx dibagi ini. Nah, itu untuk mencari koordinat. Ya, absis dari titik berat. Titik berat dari apa? Titik berat dari luas dataran. Sedangkan Y garis adalah rumusnya ini MX ya dibagi massa. Massanya juga ini sama. Ini kita dapatkan rumus ya. Jadi kita mempunyai rumus ya titik berat dari 4 persegi panjang. Halo, jelas nggak? Halo, ada yang ditanyakan? Halo? Udah jelas, Pak. Masih jelas, Pak. Nah, itu ya rumusnya ya. Nah, kalau bentuknya ini. Nah, sekarang bagaimana kalau dibatasi 2 kurva yang ini? Nah, 2 kurva ini kan elemennya. Ya, 2 kurva ya. Jadi kita perhatikan Y1 dan Y2 dibatasi 2 kurva Y1 dan Y2, Anda cari dulu titik potongnya. Katakan titik potongnya di sini di X sama dengan A sampai X sama dengan B. Berarti integralnya kontinu pada interval A, B untuk setiap kurvanya. Jadi Y1, Y2 adalah kontinu pada interval A, B dengan catatan Y1 lebih besar dari Y2. Kalau kita perhatikan Y1 ya ini ya ini ya, kalau kita perhatikan Y1 ini mana yang paling besar? Yang ini kan? Berarti yang atas adalah paling besar Y1 kan? Yang ini yang bawah adalah Y2 ya. Berarti Y1 lebih besar sama dengan Y2. Hati-hati ya. Kita perhatikan. Dan titik potongnya adalah yang saya katakan tadi, Anda cari A dan B. Maka titik beratnya langsung. Jadi yang atas dikurangi yang bawah. Lah, ya kalau satu persatu yang atas dulu ya. Seperti yang ini, kemudian dicari yang bawah, ya, lalu digabung ya. Berarti tinggal Anda cari ya. Kalau yang atas, kalau kita ikuti ini ya, integral AB X1 Y1 dx. Ya. Lalu untuk mau ini MY-nya ya,
dikurangi integral A sampai B, apa, X-nya sama ya, bukan X1 X ya, X dikali Y1 ya, lalu dikurangi X kali Y2, lalu digabung menjadi demikian ya. Kemudian untuk masanya itu sama dengan kemarin luas ya, berarti yang atas Y1 dikali DX dikurangi Y2 dikali DX, lalu digabung karena batas integralnya sama A sampai B ya. Untuk yang ini yang atas ya, yaitu Y1 kuadrat dikali DX ya, dikurangi yang bawah Y2 dikali DX langsung digabung, maka ketemu rumus seperti ini. Ini untuk apa? Y garisnya, ini untuk X garisnya, yang ini untuk Y garisnya. Halo, saya tidak diuraikan ini. Jelas nggak? Halo? Jelas, Pak. Halo? Jelas ya? Kalau mau diuraikan, ya satu-satu. Nanti dikurangi. Bagian yang atas dikurangi bagian bawah. Ya. Ini catatan, titik berat akan terletak pada sumbu simetri. Seperti ini. Ini kan sumbu simetrinya di sini. Maka akan simetri lipatnya di sini. Ini ada dua sumbu simetrinya. Sumbu simetri pertama, sumbu simetri kedua. Berarti akan ketemu di sini. Ya, kalau bentuknya sederhana, kalau ada sumbu simetrinya. Kalau ini kan tidak simetri, lengkung ini. Kecuali ini parabolanya seperti ya sederhana ya. A dan B. Pokoknya yang penting titik berat terletak pada sumbu simetri lipat. Ya, baik dari dari masa 4 persegi panjang, dari masa panjang kurva, dari masa luas dataran, masa volume, masa luas permukaan, luas kulit dan sebagainya. Jadi kesimpulannya titik berat itu ini ya akan terletak pada sumbu simetri. Ya karena untuk mempercepat ya ini ya mungkin nanti contohnya sini ya. Dengan density konstan dapatkan titik berat dataran yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, sumbu X, dan X sama dengan 3. Ini tidak simetri ini. Ini kan tidak memiliki sumbu simetri dataran ini. Maka tidak simetri ya. Dan titik berat tidak mungkin ada di luar. Mesti titik berat ada di 4 persegi panjang ini. Berarti katakan di sini. Kita akan mencari koordinat dari titik beratnya. Kita cari dulu masanya. Masanya adalah kerapatan dikali luas. Luasnya adalah ini. YDX integral A sampai B YDX. A-nya berapa? 0. X-nya 3. Kita masukkan. Berarti akhirnya ketemu 8 density. 8 nanti kalau nantinya juga dicoret density-nya boleh tanpa density dulu. Boleh. Ini saya hanya menjelaskan ya. Hanya menjelaskan kapan dicoretnya density-nya. Ya. Berarti 9 density. Itu masanya. Sedangkan massa terhadap momen statis terhadap sumbu X adalah jarak terhadap sumbu X. Jarak ini adalah setengah Y. Ini adalah setengah Y. Ya. Ini adalah setengah Y. Kalau kita tarik di sini ya. Ini kan Y ke sini. Ini kan Y. Maka ini titik beratnya ada di sini berarti setengah Y terhadap sumbu X jaraknya. Jadi setengah saya tulis di depan. Setengah Y. Y-nya dikali saya langsung ya. Dikali
elemen luas kan dx. Nah, berarti mx adalah setengah density integral A sampai B Y kuadrat dx. Nah, ini diintegralkan terhadap x. Maka Y kuadratnya kita ubah. Y adalah X kuadrat. Berarti Y-nya adalah X pangkat 4. Diintegralkan menurut X sama dengan 0 sampai 3. Seperti biasa, maka ini kalau kita selesaikan ini. Ya, 243 density dibagi 10. Ya, itu momen statis terhadap sumbu X. Ya, masanya ketemu ya. Tadi 9 sini ya, masanya ini ketemu 9 density, momen statis terhadap sumbu X ketemu 243 density per 100. Sekarang momen statis terhadap sumbu Y dengan cara yang sama ya. Jaraknya adalah X. Nah, di sini jaraknya adalah X. Kalau kita ini adalah jaraknya X. Ya, ini sama dengan ini kan, sama dengan ini X-nya kan. Nah, jaraknya adalah X dikali massa. Massanya apa? Kerapatan dikali massanya massa dari apa? Massa dari 4 persegi panjang. Nah, berarti panjang kali lebar, Y kali dx. Udah, yang konstan dikeluarkan. Lalu Y-nya adalah X pangkat 2 digabung dengan X berarti X pangkat 3. Saya kira mudah ini diselesaikan. Hasilnya ketemu density dibagi 4 X pangkat 4. Integral menurut X-nya 0 sampai X-nya sama dengan 3. Akhirnya ketemu 81 density per 4. Nah, berarti titik beratnya untuk X garis adalah MY yang ini. Momen statis terhadap sumbu Y yang ini per 4 dibagi yang ini 9 density. Nah, ini dicoret. Ini dicoret kan. Ya, ini ketemu 9 per 4. Jadi kalau udah diberikan density-nya konstan, tidak perlu ditulis lagi ya. Langsung aja tidak perlu diikut sertakan density-nya, nanti juga akan dicoret. Jadi 9 per 4. Nah, 9 per 4 berapa? Halo? Halo? 9 per 4 2,25. 2/4 kan? Ada di antara 0 sampai 3 enggak? Nah, Ada, Pak. Berarti di sini kan, ini jaraknya adalah 2,1/4 kan. Tidak mungkin ada di lebih, pasti ada di interval ini. Jadi untuk mengeceknya, khawatir salah menghitung, dicek aja 9 per 4. Oh iya, ada antara, nggak mungkin ada di luar titik berat itu. Ya, kalau kita jadi kalau kita amati titik berat itu, kalau kita mempunyai keping seperti ini ya, kita katakan ini terbuat dari dari triplek bangun ini, maka kalau ini kita tarik dengan tali ya dari titik ini, itu seimbang ini nantinya. Kita bayangkan dari triplek, kalau kita tarik dari sini, atau kalau kita buatkan layang-layang, itu supaya seimbang kita tarik titik berat ya. Katakan layang-layang kan supaya nggak miring ya. Jadi keping ini supaya nggak miring, kita tarik. Contoh yang ini juga sama. Yang sederhana ini, coba ini dibuatkan dari triplek. Kita ambil tengah-tengahnya, pasti ada di sini kan. Kalau Anda dari sini salah, coba Anda tarik. Ini kan 4 persegi panjang mesti miring nanti. Ya, jadi keseimbangan dari dengan catatan itu untuk apa? Untuk density-nya konstan. Ya. Jadi di situ ya pengertiannya secara fisiknya. Udah jelas ini pasti 9 per 4
absisnya ada antara 0 sampai 3. Nggak mungkin ini keseimbangannya ya. Tidak mungkin 0, tidak mungkin 3 ya, antara ini ya. Nah, sekarang supaya cari keseimbangannya, cari lagi Y garisnya. Nah, Y garisnya dengan cara yang sama, kita masukkan momen statis terhadap sumbu X dibagi massa, akhirnya ketemu 27/10. Nah, 27/10 itu berapa? Halo? 2,7, Pak. 2,7. Nah, lihat dataran ini dibatasi untuk berapa? Ini antara ini sampai sini. Nah, ini berapa sampai berapa ini? Ini berapa sampai berapa? Kalau X-nya 3, masukkan sini. Y-nya berapa 9, ini? Pak. Nah, ini ada nggak letaknya pada 27/10 ya? Ada di sini nggak? Nah, Ada, Pak. nah, ya ada kan? Mesti ada di sini. Nah, Iya. nggak mungkin ada di sini. Atau Anda supaya yakin di sini, coba di sini 9/4, kita lebih dipersempit lagi ya. Nah, ya, lebih dipersempit lagi. Tadi udah ketemu X-nya berapa? X garisnya 9/4. 9/4. Nah, Anda masukkan ke sini, ke X pangkat. Kalau untuk ini berapa titiknya? 9/4 kuadrat berapa? Nah, yang ini. Berapa ini? Dikuadratkan. 9/4 dikuadratkan berapa? 81/16, Pak. 81/16 sekitar berapa itu? 81/16. 5,06, Pak. 5 ya? 5 ya? Nah, betul nggak antara 0 sampai 5 yang ini? Nah, antara ini kan? Ya. Halo? Nah, untuk mengeceknya demikian. Jelas nggak? Untuk yang Y-nya, untuk yang X, lihat ini. X-nya kan di sini. Dibatasi sampai sini kan X-nya. Ya. Y-nya kan dibatasi sumbu X sampai kurva ini kan. Nah, tadi udah ketemu X-nya. Ya. Kalau Anda masukkan di sini 81/16. Mesti Anda cek 27/10 itu ada di antara ada di antara 0 sampai 81/16. Ya. Nah, jadi Anda cek ada di dalam ini. Jadi hanya untuk mengecek aja ya. Kalau Anda nggak yakin ya, betul nggak ini titik beratnya? Halo, jelas nggak? Jelas, Pak. Ya. Jadi untuk mengeceknya demikian ya. Jadi pasti ada di dalam ini, di dalam domainnya, di dalam daerah D-nya, daerah luasannya ya, ada di sini. Nah, nggak mungkin ada di sini misalkan. Oh, itu betul ya. Misalkan Anda menemukan 9/4. Nah, ternyata Y-nya itu kok ada di sini, berarti Anda salah. Nggak mungkin ada di luar. Kalau ini kan di luar. Ya, berarti sekitar sini. Ya. Kalau udah jelas kita lanjutkan. Nah, ada lagi nomor 2 ya. Bagaimana kalau dibatasi ya, dibatasi oleh 2 kurva ya, oleh 2 kurva ya, oleh 2 kurva ya. Sini oleh 2 kurva ya. Jadi mana jangan tertukar, mana yang paling besar Y-nya, yang paling besar mana? Saya tanya. Y-nya adalah X atau X kuadrat? X, Pak. Nah, yang atas ya, Y1. Jangan tertukar ya. Berarti kita cari titik potongnya dibatasi oleh Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat. Kita cari titik potongnya. Titik potongnya ini atau
X antara 0 dan 1. Udah ketemu titik potongnya ya. Nah, yaitu caranya kita substitusi ya. Berarti ini X sama dengan X kuadrat. Berarti kita jadikan kumpulkan di ruas kiri, X kuadrat min X sama dengan 0. Ini aljabarnya. Kalau tadi kita perhatikan geometrinya, ya, berarti kita keluarkan X, ini untuk X1, di sini, ya, untuk X1, ya, untuk X1, ini untuk X2. Jadi ketemu titik potongnya, X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Kita cari dulu massa. Ini tidak saya tulis kerapatannya, ya. Kerapatannya dianggap konstan, berarti langsung ya. Density kalau ditulis tapi tidak perlu ditulis ya, langsung dikali luas. Ya, kalau mau diuraikan density dikali luas ya. Integral A sampai B, yang mana yang besar? Ini Y1. Ya. Berarti kita ganti X dikurangi Y2 yang kecil, yaitu X kuadrat. Saya kira ini mudah untuk diintegralkan, akhirnya ketemu 1/6. Itu adalah luasnya. Ya. Nah, kemudian momen statis terhadap sumbu X juga sama, ini density-nya karena konstan, ya. Setengah integral A sampai B, Y1 yang besar kuadrat dikurangi Y2 kuadrat. Ya. Lalu kita ganti, Y1-nya adalah X, Y2-nya adalah X kuadrat. Saya kira ini mudah diselesaikan, akhirnya ketemu 1/15. Ini momen statis terhadap sumbu X 1/15, masanya ketemu 1/6. Ya, ini kedua-duanya kita hitung ya. Kemudian momen statis terhadap sumbu Y, ya tadi rumusnya X Y1 dikurangi Y2 dengan cara yang sama, maka ketemu 1/12. Jadi titik beratnya, absisnya X garis adalah 1/, momen statis terhadap sumbu Y dibagi massa. Berarti 1/12 dibagi sini setengah. Kita cek ya. X-nya antara berapa sampai berapa ini? X-nya antara berapa sampai berapa? Antara 0 sampai 1. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, betul ya, setengah. Sekarang Y1-nya, yaitu momen statis terhadap sumbu X adalah 1/15 dibagi 1/6. Berarti 2/5. Ini titik beratnya. Kita cek. Harusnya antara berapa sampai berapa? Tadi ketemu berapa tadi ini? Ini ketemu setengah ya. Ketemu setengah. Untuk yang ini berapa? Kalau setengah. Saya ulang lagi. Sini. Anda cari titiknya ini. Y-nya berapa? Kalau setengah. Masukkan sini. Berapa Y-nya? 1/4. 1/4. Anda masukkan di sini. Kalau X-nya tadi setengah. Ini masukkan di sini berapa? Setengah. Setengah. Berarti antara berapa sampai berapa? Antara Y-nya kan ini. 1/4 sampai setengah. Antara ini kan? Ya, halo? Antara berapa? Ini kan? Y sama dengan 1/4 ya. 1/4 antara ya. Antara ini aja. 1/4 dan setengah. Ya. Sini kan.
Berapa titik beratnya? 2/5 ya. Tadi ketemu 2/5. 2/5. Benar nggak ini? Halo? Kita jadikan pecahannya sama. Berarti berapa? 1/4, 1/5. Per 20 kan ya? Halo? Bisa diikuti? Ini 20 ya. Yang atas berapa? 5. Nah, yang ini juga 20. Yang atas berapa? 4. Yang ini 20. 20. Yang atas berapa? Halo? Ini berapa tadi? 2/5 ya? 2/5. Berarti 8 ya? 8, Pak. Ya. 8. Sebentar. Ini antara berapa sampai berapa dulu? Ulangi lagi. 2/5 ya? Berarti 2 tadi ketemu berapa? 2/5 ya? Nah, ini ya. Y-nya ya, kita cek Y-nya. Y-nya itu 2/5 antara, mesti ada di dalam ini kan. X-nya, X-nya setengah ya. X-nya setengah. Kalau Anda masukkan ini kan 1/4. Berarti antara 1/4 kan. Antara 1/4 dan berapa? Antara setengah ya. Tadi keliru. 1/2 kan. Ya, halo. Berarti ya, X-nya kan setengah. Kalau Anda masukkan ke sini kan 1/4. Kalau Anda masukkan ke atas kan 1/2. Anda ceknya betul nggak ini 2/5 itu antara 1/4 dan 1/2. Kita dijadikan pecahannya ke bawahnya berapa ini? Berapa ini? Berapa kan? 20 ya. Ini 20, berarti yang atasnya 5 ya. Yang ini 20, yang atasnya berapa? 10 ya. Yang ini 20, atasnya berapa kali 4? 8. Tinggal Anda cek, benar nggak? 8 itu antara 5 sampai 10. Benar, Pak. Benar ya? Berarti mesti ada di dalamnya. Di dalam luasnya. Ya, jadi benar ini ya. Jadi titik berat itu ada, kalau titik berat mesti ada di apa? Di luasannya, di dalam luasannya, dan pada sumu simetrinya. Ini tidak simetri ya luasan ini. Ya, maka X dan Y ya harus dicari dua-duanya. Jelas? Halo? Jelas nggak? Permisi, Pak. Tadi Ya. yang 2/5 tadi dimasukkan ke X sama dengan Y sama dengan X kuadrat tadi berarti, Pak? Bukannya yang setengahnya. Kan X-nya kan setengah. Iya. Udah ketemu kan, pertama kan X-nya. Ya. Iya. Berarti kalau untuk mencari Y, kita belum cari dulu Y. Untuk mencari Y pasti antara ini dengan ini kan? Iya. Berarti titik koordinat ini berapa? Untuk yang ini, bila X-nya udah ketemu setengah, maka dimasukkan ke sini X kuadrat 1/4 kan ini. Oh ya. Ya. Lalu untuk mengecek aja ya. Untuk X-nya setengah masukkan ke atas. Berarti setengah. Berarti antara 1/4 dan setengah. Ya. Antara 1/4 dan setengah. Sedangkan melalui perhitungan 2/5. Benar nggak ini 2/5? Itu hanya untuk mengecek aja. Oh iya. Berarti benar ada di dalam ini. Iya. Khawatir nanti lo moro-moro ada di luar ini. Oh, itu nggak berarti ada yang salah perhitungannya. Jelas? Itu hanya untuk jelas, mengecek aja. Ya. Jelas, Pak. Jelas. Ya, kalau ada waktu boleh dicek demikian. Berarti ada di situ. Ya. Udah benar ini ya. Tidak mungkin di luar datarannya. Tidak mungkin di luar datarannya. Dan tidak mungkin di sininya. Dikatakan, oh ternyata di sini. Nggak mungkin.
Kenapa? Anda bayangkan ini dibuat dari triplek. Anda titik ini misalkan Anda tarik dengan dengan tali, mesti jomplang. Jelas nggak? Datarannya. Katakan ini dibuatkan dari triplek. Nah, ini dibuatkan dari triplek ya. Nah, kita itu secara fisiknya kita buatkan dari triplek, bentuknya seperti ini. Anda cari di titik mana supaya keseimbangan. Jadi di sini titik berat ini akan seimbang, maka di pulau ini. Nggak mungkin di sini. Kalau Anda buatkan ini tali, ini dilepas, mesti ini kan jatuh. Dan nggak mungkin di garis ini. Karena nanti teyeng ini kalau Anda buatkan. Jelas nggak? Itu secara fisik aja. Halo? Jelas nggak? Jelas, Pak. Nah, Jelas, Pak. sekarang untuk secara fisik. Ya, ini. Nah, bagaimana kalau datarannya seperti ini? Nah, titik beratnya ada di sini. Nah, coba Anda ada setengah lingkaran ini terbuat dari triplek. Anda titik beratnya di sini. Nah, tarik ke atas. Ya. Ini kan tidak seimbang. Mesti miring. Jelas nggak? Harusnya ada di sini kan? Tapi nggak tahu tepatnya di mana. Pak, mungkin di sini Anda coba-coba kita ikat ya dengan benang triplek ini. Kita tarik benangnya ke atas, mesti kan miring ini. Atau di sini, nggak mungkin. Atau di sini, apalagi di luar. Nah, karena ini bentuknya sederhana, maka titik beratnya tadi yang saya katakan ada di sumbu simetri. Nah, tapi di belahan mana? Jelas nggak? Halo? Nah, ya. Anda buatkan triplek ini, ya, katakan bentuk seperti layang atau triplek aja. Anda bayangkan ini dibuat dari triplek. Anda ikat di mana? Kita coba-coba di sini jomplang. Di sini jomplang. Mesti kan tidak datar nanti kalau Anda tarik ke atas ya ikatan benangnya ini. Nah, adanya di sini. Nah, Anda cari di titik berapa? Jelas, yang ini X garisnya tidak usah dicari, pasti 0. Karena ada di sumbu Y. Nah, ya, karena ada di sumbu Y. Nah, ya, kita hanya mencari Y garisnya aja. Boleh cari Pak, garisnya boleh, pasti 0. Ya, untuk mempercepat. Nah, sekarang aljabarnya atau soalnya, dapatkan titik berat setengah lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat dengan Y-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, ini ya, berarti setengah lingkaran di atas sumbu X karena Y-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi ini ya persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat ya. Cari titik beratnya. Tadi saya udah nyatakan bahwa titik berat pasti ada pada sumbu simetrinya. Nah, berarti pada sumbu Y di sini kan. Nah, berarti kita cari Y-nya. Antara berapa? Antara 0 sampai 2. Gak mungkin di luar interval itu. Ya. Nah, kita carikan ya dengan rumus bahwa di sini X kuadrat sama dengan Y kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Ternyata Y-nya ada 2 belahan. Ya, artinya Y kuadrat sama dengan A kuadrat min X kuadrat. Berarti Y-nya adalah kayak Y kuadrat sama dengan 4. Y-nya kan plus minus akar min 4. Nah, berarti ada 2. Plus minus Y-nya. Berarti Y1, Y2 adalah plus minus akar A kuadrat min E kuadrat. Untuk yang ini adalah positif. Nah, sedangkan Pak yang bagian bawah lingkarannya di bawah ini. Itu yang negatif. Berarti
Yang berlaku adalah Y sama dengan, atau yang ada di gambar adalah bukan yang negatif. Jadi Y sama dengan akar A kuadrat min E kuadrat. Nah, karena simetri pada sumbu Y, maka yang ini. Nah, berarti kita hanya mencari Y garis saja. X garisnya nggak usah dicari, pasti 0. Ya. Nah, masanya, nah ini dianggap apa? Konstanta, ya, itu apa? Densitinya sama, integral Y dx sama dengan M, batas X-nya antara min A sampai A, ya, berarti setengah, ingat, rumus dari A kuadrat min E kuadrat, kita kembali ke integral, ya, integral dengan substitusi trigonometri, ya, itu ketemu, ya. Nah, lihat lagi rumusnya, ya. Ini X akar A kuadrat min E kuadrat ditambah A kuadrat R ke sin X per A. Lalu dimasukkan batas atas dikurangi batas bawah. Ya. Berarti untuk X sama dengan A, batas atas, di sini ketemu 0, dimasukkan ke sini, A kuadrat R ke sin A per A, dikurangi batas bawah, ya, masukkan sini, pastikan 0, ya, min A kuadrat dikuadratkan itu positif, tapi di depannya negatif, habis kan, berarti ketemu 0, ditambah, ini saya langsung negatif, dikurangi, ya, dikurangi negatif, ya, negatif A kuadrat, bentar, A kuadrat ini nanti, ya, R ke sin min A per A, ya, R ke sin negatif kan negatif, ya, berarti setengah, ini A kuadrat dikeluarkan, berarti ketemu min pi per 2, ini jadi positif, 3 pi per 2, akhirnya ketemu A kuadrat pi per 2. Atau menggunakan luas setengah lingkaran. Luas lingkaran rumusnya gimana? Pi L kuadrat, Pak. Jari-jarinya kan A. Berarti pi A kuadrat per 2. Ya, nanti boleh, ya, kalau tidak ada perintah apa, ini ya lebih baik pakai ini karena bentuknya, ya, bentuknya, karena setengah lingkaran berarti, karena setengah lingkaran setengah pi R kuadrat, R-nya kan A, atau menggunakan ini, ya, lebih cepat kan. Nah, masanya ketemu di sini, kemudian momen statis terhadap sumbu X. Karena kita akan mencari Y garis toh. Jadi tidak perlu dicari momen statis terhadap sumbu Y, ya. Karena kita mencari Y garis, maka momen statis terhadap sumbu X. Rumusnya tadi Y kuadrat X. Y kuadratnya berapa? Tadi sudah diperoleh ini. Y kuadratnya berarti kita masukkan, ya. Y kuadratnya adalah A kuadrat min E kuadrat. Saya kira mudah ini. Kita integralkan, ya. Akhirnya ketemu 4A per 33, 4A per 3 pi. Demikian, ya. Sudah jelas? Kita coba cek. Kita coba cek, ya. Harusnya antara berapa sampai berapa. Ini kita uraikan 4A, ya. Berarti harus sampai berapa sampai berapa? Halo? Antara berapa sampai berapa Y-nya? 0 sampai A, Pak. 0 sampai A. Berarti 0 sampai A, ya. Berarti 4, 4A, ya, dibagi 3 kali 22/7, ya. 22/7. Pecahan aja, ya. Ini per 1 aja, 0 sampai 1, ya. Ya. Di sini kalau diuraikan jadi berapa ini? Jadi pecahan. Yang di atasnya jadi berapa ini? 4 dibagi 3 kali 22, yang bawah 3 kali 22/7 jadi berapa? Yang bawah.
Halo, yang ini dulu. Nah, jadi berapa ini? 6/7 ya? Halo, Iya, Pak. Iya, Pak. 6/7 dibalik ke atas. Jadi berapa yang ini? 28 28, Pak. 66. 66. Ini ya. Per 6 ya. Antara tadi 0 dan 1 ya. A-nya kita hilangkan kan sama-sama. Ya. Halo. Benar nggak ini? Udah kelihatan ini. Iya, Pak. Nah, 0 itu berapa? Ya 0. 0/66. 66 kan? 1 itu berapa? 66 per 66. Benar nggak ini? 28 itu antara 0 sampai 66. Halo? Ya, Pak, benar. Berarti ada di sini. Ini itu apa? Antara sini. Ya. Nggak mungkin sebelah sini, ya. Itu untuk mencari garisnya. Anda tarik dengan benang di sini. Di 4A/3B. Mesti itu keping dari setengah lingkaran itu akan stabil, tidak akan miring ya. Halo, udah jelas? Jelas, Pak. Ada yang ditanyakan lagi? Udah cukup ya? Halo? Saya cukupkan ya? Saya tutup? Baik, Pak. Mungkin di My Classroom saya masukkan ini ya sebentar lagi ya. Ya, assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Ya, kita end ya. Iya, Pak.